Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Firdaus Mujiati, selaku dosen Departemen Teknik Instrumentasi Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknik Otomasi, sebagai persyaratan sertifikasi dosen, khususnya pada bidang pengajaran untuk pernyataan diri dosen unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sekilas tentang mata kuliah Teknik Otomasi yang diampu oleh mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS. Ya, penjelasan singkat terkait dengan mata kuliah Teknik Otomasi ini yaitu mengajarkan mahasiswa terkait pemahaman dan keterampilan untuk sistem manual yang kemudian di-upgrade menjadi sistem otomasi. Dengan demikian, mahasiswa bisa menentukan apa yang menjadi proses variabel dan manipulated variabel pada proses yang ada di industri. Sehingga ke depannya mahasiswa bisa menentukan mode kontrol yang digunakan dan bagaimana cara melakukan tuning pada proses kontrol yang ada di industri. Ya, sekilas berikut adalah capaian pembelajaran yang dibebankan prodi terhadap mata kuliah Teknik Otomasi. Yang pertama, mahasiswa mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahlian sesuai dengan standar kompetensi kerja, serta mampu mengambil keputusan secara tepat dari hasil kerja sendiri maupun kerja kelompok. Yang kedua adalah terkait mampu berkomunikasi. Yang ketiga, mampu merancang solusi untuk masalah teknologi dan rekayasa instrumentasi. Yang keempat, mampu melakukan investigasi terhadap permasalahan instrumentasi industri. Yang kelima adalah mampu memilih, menggunakan, dan menerapkan teknik dan sumber daya yang tepat termasuk penggunaan piranti keras maupun lunak. Selanjutnya, berikut adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami proses pada plan, baik proses kontinu dan proses sekuensial. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi proses variabel dan manipulated variabel. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendesain feedback control closed loop system dan open loop control system. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan spesifikasi komponen feedback closed loop control beserta karakteristiknya. Yang kelima, mahasiswa mampu memilih mode kontrol on-off, P, PI, dan PID sesuai dengan karakteristik proses variabel. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan tuning parameter kontrol, yaitu KP, TI, dan TD untuk mendapatkan respon dinamik plan yang stabil. Untuk selanjutnya, berikut adalah pokok bahasan yang diajarkan pada mata kuliah Teknik Otomasi mulai dari minggu pertama, yaitu konsep dasar sistem manual dan sistem otomasi, proses pada beberapa plan di industri, proses variabel dan manipulated variabel, sistem kontrol open loop, sistem kontrol closed loop, komponen dalam sistem kontrol, review, dan rencana pembelajaran di minggu 9 dan 16, mode kontrol, kontrol PID, studi kasus kontrol PID pada proses, persamaan FOPDT, respon dinamik, dan minggu 15 adalah tuning PID metode Ziegler-Nichols. Untuk video pembelajaran yang saya ambil di kelas secara luring, yaitu pada subtopik pokok bahasan tuning PID menggunakan metode Ziegler-Nichols. Berikut adalah kontrak belajar untuk pembobotan asesmen dan evaluasi, terdiri dari tugas 5%, kuis 10%, praktikum dan asesmen 20%, EAS 15% untuk 8 minggu pembelajaran yang saya ambil. Berikut adalah kesepakatan perkuliahan, yaitu sesuai peraturan rektor, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 80% kehadiran. Yang kedua, mahasiswa harus aktif selama perkuliahan. Yang ketiga, mahasiswa wajib mengikuti semua bentuk evaluasi yang diberikan. Yang keempat, toleransi keterlambatan mahasiswa 15 menit. Selanjutnya adalah video pembelajaran secara luring di kelas bersama mahasiswa.
Ziegler-Nichols. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa metode kontrol PID itu banyak sekali ya. Ada Ziegler-Nichols, Cohen-Kuhn, dan lain-lain. Asal teman-teman kita bisa tahu satu saja cara menentukan PID kontrol, insya Allah cara-cara yang lain itu tinggal memasukkan rumusnya, karena hanya beda di metode atau kesamaannya, gitu ya. Jadi membuat kontrol sistem menjadi open loop dulu untuk mematikan mode kontrol otomatis, gitu ya. Open loop dulu, artinya kita mau tahu hubungan antara input dan output. Kalau di proses valve ya teman-teman P4 kemarin buat, kita mau tahu respons aktuator, di mana aktuatornya adalah apa? Aktuatornya kalau di level kontrol valve, betul. Dan PV-nya apa PV-nya? Proses variabel variabel. Coba tadi betul. Coba proses variabelnya adalah level. Iya betul. Kita mau tahu kalau dibuka kontrol valve-nya apa pengaruhnya terhadap level, sehingga nanti ya ujian yang akan teman-teman kerjakan kuis games deh, games katanya. Saya selalu menyebut kuis itu games ya katanya. Itu adalah pengaruh hubungan jika valve-nya dibuka bagaimana responnya, gitu ya. Kemudian teman-teman akan memberikan sinyal input step, artinya langsung dirubah dari 0 ke 1 ke full, gitu ya, pada sistem, dan didapatkan kurva S seperti berikut. Nah, pas juga di sebelumnya itu kan sudah saya kasih juga PPT yang sudah di My Test Classroom tentang persamaan FOP-DT, di mana melakukan open loop itu juga dengan merubah input dari 0 ke 1, 0 ke 100 misalkan kalau itu dalam persen, sehingga kita bisa analisis bagaimana respon dari prosesnya itu. Nah, di sini kan kita dapatkan kesamaan grafiknya kan, yang kiri maupun yang kanan. Namun biasanya hanya beda di simbol. Ini ya kan sama dengan yang sebelah sini. Ini time constant sama dengan yang sini. G, K sama dengan yang sebelah sini. Paham? Jadi kalau menemukan simbol berbeda itu nggak masalah. Yang penting adalah teman-teman bisa paham apa maksudnya G, apa maksudnya time constant, gitu ya. Nih, L delay time dan T time constant, di mana biasanya time constant itu 63,2% dari respon. Tapi dalam menentukan L dan T, seperti yang materi sebelumnya ada banyak hal ya kan, ada metode Smith kemarin, ada pakai graphical method, boleh mana saja yang dipilih. Yang ini gimana Bu? Ini paling enak pakai graphical karena sudah ada bentuk grafiknya sehingga teman-teman bisa tinggal menggaris-garis saja. Kok sudah benar kok kalkulator? Canggih. Nah, yang terakhir adalah metode Ziegler-Nichols untuk menentukan tuning. Jadi kalau kamu pakai tipe pengendali P, maka yang kita pakai hanya KP-nya, di mana KP adalah T dibagi K kali L. K-nya yang mana? Yang sebelah sini. Nih, ya. Oke? Jadi ini nggak usah diabaikan. Kalau PI berarti kita pakai KP kali TI. Kalau PID kita juga pakai KP dipakai, TI dipakai, TD dipakai. Paham? Kemudian ada istilah juga KI. Ada KI, ada KD. Kalau KI, siapa tadi yang bisa? KI itu KP per TI. Kalau KD? KP kali PT. Oke, ada di sini soalnya. Jadi saya kan juga enak udah dijelaskan. Ya, itu sekian dari saya. Sekarang saatnya kita games dulu, ya kan? Yang habis ini ada kelas A atau kelas B? Praktik. Habis ini kan jam 12, jam 1. Oke. Ada yang belum menulis nama NRP? Sudah semua? Oke. Kita mulai.
Demikian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.